mungkin yang sedikit membedakan ya tadi itu kedisiplinannya. Jadi karena di sini setiap kebijakan itu hukumnya wajib ya. Nah, kalau untuk di Indonesia setiap kebijakan itu hukumnya pilihan ya. Jadi ada yang taati, ada yang taat enggak ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa The Dream Project. Balik lagi nih sama Diana, tentunya dalam Deep Talk. Oke, kali ini Diana akan bahas tentang new normal yang udah diterapkan di negara Indonesia. Sebelum Indonesia menerapkan new normal ini, tentunya udah ada negara lain yang menerapkan new normal ini. Salah satunya adalah negara Tiongkok. Kita semua sudah pasti tahu kalau negara Tiongkok itu mempunyai persentase pasien COVID-19 yang tinggi pada awal mulanya. Tetapi seiring jalannya waktu, persentase itu menurun drastis saat negara yang lain mulai naik. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam menerapkan new normal ini? Oke, sekarang Diana udah terhubung dengan salah satu warga Indonesia yang tinggal di Tiongkok. Langsung aja yuk kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Adi Putra. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Adi Putra Korompis ini adalah Ketua Umum Perluni, yaitu Perhimpunan Kedokteran Luar Negeri Indonesia yang berada di Tiongkok, atau Internship Student Jinzhou Medical University. Benar begitu ya Mas Adi? Iya, benar-benar. Oke Mas, boleh diceritain nggak Mas, kehidupan di Cina selama masa pandemi Corona seperti apa? Ini berarti mulainya dari semenjak, kalau mau ceritanya semenjak 31 Desember berarti ya? Iya, boleh. Sebenarnya kalau ini lebih ke curhat aja ya. Aku sambil PPT. Soalnya biasanya kalau kasih presentasi ini biasanya dengan PPT. Oke. Jadi sebenarnya ini dimulai 31 Desember itu beritanya udah mulai keluar. Tapi belum 100% seluruh Tiongkok tahu sih, apalagi kita yang pelajar-pelajar di Tiongkok. Dan jujur kalau dari saya pribadi sebagai pelajar, dan daerahku dengan kondisi di Wuhan itu agak jauh. Daerahku itu di bagian utara. Nah, Wuhan itu di bagian selatan. Nah, terus pada saat kejadian itu masih ada kayak pemberitaan-pemberitaannya aja kan. Kita justru aku sendiri lebih tahu duluannya itu dari pemberitaan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang soal kota Wuhan atau ada penyakit baru pandemi itu lebih dari Indonesia. Sementara di sini sendiri belum begitu heboh ceritanya. Nah, kalau kita mau lihat kronologinya, sementara itu kalau dari tempatku sendiri kita mulai berasanya itu mulai pertengahan Januari, itu baru mulai berasa ada pandemi atau mulai merasakan ada perubahan-perubahan lah, ada informasi-informasi lain, keluarga-keluarga mulai menelpon, dan kemudian kemarin juga teman-teman ya itu bertepatan dengan masa liburan, jadi banyak yang ke Indonesia kan. Nah, untuk di China sendiri mereka kalau bisa dibilang cukup cepat. Tanggal 31 Desember itu melaporkan ke pneumonia tidak biasa ke WHO 31 Desember. Dan keesokan harinya pasar Huanan itu langsung ditutup. Pasar Huanan itu pasar seafood yang ada di China, di Wuhan. Terus pada tanggal 7 Januari, pemerintah China melamporkan adanya strain virus baru. Dan 11 Januari ada kematian pertama di Wuhan atas penyakit pneumonia yang tidak biasa ini. Tanggal 13 Januari ditemukan kasus baru di luar kota Wuhan, yaitu sebenarnya bukan hanya di luar kota Wuhan, di luar China, yaitu di Thailand. Dan tepat jadi sejak 31 Januari, 23 Januarinya itu sejak 31 Desember, 23 hari kemudian kota Wuhan di lockdown. Jadi yang saya garis bawahi yang di lockdown itu hanya kota Wuhan dan 2 kota lainnya. Nah, keesokan harinya secara bertahap provinsinya yang di lockdown.
Provinsi Hubei. Oh gitu. Mm-mm. Nah, tapi yang kembali digarisbawahi lagi ya, yang di lockdown Ya. ini hanya Provinsi Hubei. Mm. Tapi provinsi-provinsi lain itu nggak ada yang di lockdown, sifatnya restricted atau dibatasi. Dibatasi untuk mobilisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi sempat kemarin kalau untuk di tempatku sendiri kita sempat 2 minggu itu seluruh tempat-tempat umum itu semuanya ditutup. Maksudnya yang ditutup total ya, itu 2 minggu. Ada beberapa tempat yang nggak ditutup total. Dan setelah mulai bulan Maret itu karena pada 12 Februari 2020 China itu telah mencapai peak case-nya yang mencapai 16.265 kasus per hari. Itu dalam 43 hari. Jadi dalam 43 hari China, atau 1 bulanan lebih lah, China telah mencapai peak case dan terus menurun, melandai sampai sekarang. Tuh. Jadi kalau untuk kondisinya mulai berasa udah nggak kok, mulai ada kita mulai kayak istilahnya di Indo new normal ya. Itu mulai merasa new, atau kembali normal atau mulai masa perbaikan itu mulai, kan dulu belum ada istilah new normal. Mulai merasa ada perbaikan itu bulan Maret, ya pertengahan Maret itu udah kayak kembali seperti sebelumnya. Ada perubahan yang signifikan. Oh, jadi kehidupan di sana pertama itu kota Wuhan dulu ya Mas yang di lockdown, baru 2 kota, habis itu provinsi itu baru di lockdown gitu ya Mas? Iya. Itu pun kota Wuhannya di lockdown cuma 76 hari. 76 hari setelah tanggal 8 April semuanya kembali dibuka. Tapi dengan catatan seluruh kota yang ada di Wuhan, termasuk kota Wuhan, itu sudah mencapai, sebagian besar kota sudah mencapai 0 case dan tidak ada kasus baru lagi. Oh gitu ya Mas. Nah, gimana sih Mas kabar penanganan COVID-19 di sana? Karena kan tanggal 14 Juni kemarin kasusnya sempat melonjak lagi Mas. Oke. Nah ini sebenarnya kalau dibilang ada pelonjakan kasus ini itu sudah beberapa kali, terutama tadi yang beberapa hari setelah pencabutan status lockdown di Provinsi Hubei tanggal 8 April itu kan statusnya dicabut. Iya. Nah, pada saat pencabutan status lockdown ini, jadi setelah pencabutan status lockdown di Wuhan, di Provinsi Hubei, itu beberapa kali seperti tanggal 13, 14, 15 kalau nggak salah, setelah itu ada informasi lagi pemberitaan bahwa di Tiongkok kasus perharinya mencapai lebih dari 100. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus ini sebenarnya ini informasi dari KBRI juga, dari Embassy dan Komisi Kesehatan Nasional di Tiongkok, bahwa kasus-kasus ini umumnya dari luar China atau imported case. Karena untuk di bagian mainland China sendiri itu kasusnya sudah decrease, tapi untuk di kota-kota pusat transit atau di bagian perbatasan borderline-nya itu jumlah yang terus bertambah di bagian sana. Makanya untuk Tiongkok sendiri sekarang lagi pengetatan di bagian jalur keluar masuk. Tiongkok. Nah, untuk Cina sendiri apakah juga banyak kegiatan relawan sosial dalam penanganan corona, Mas? Oke. Ini sebenarnya banyak kali sih dipertanyakan. Dan aku juga coba tanya ke banyak teman-teman juga, ke teman-teman yang juga warga asli sini Tiongkok. Yeah. Nah, untuk kerelawanannya ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Karena di sini kerelawanannya, kemarin informasi dari Komisi Kesehatan bahwa mereka kan sebelumnya mereka pernah mengirim 20.000 tenaga medis ke Provinsi Wuhan. Semuanya itu dalam bentuk kerelawanan. Yeah. Dan para relawan itu termasuk tenaga medis dan juga intensive di bagian medical. Itu kemarin informasi dari Komisi Kesehatan. Nah, kerelawanannya ini diakomodir atau dikoordinasi langsung dari pemerintahnya. Gitu. Jadi kerelawanannya seperti itu. Oh, oke. Apa aja sih Mas protokol kesehatan yang diterapin di Cina?
secara umumnya aja ya. Secara umumnya Iya. hampir seperti di Indonesia sih. Mungkin yang kalau mau dikasih gambarannya untuk taksi kita mungkin pada saat itu taksi gak habis pada ini sebelum new normal ya. Sebelum new normal Iya. taksi cuma sampai jam 7 malam. Seluruh toko semuanya sampai jam 7 malam aja. Tapi setelah ada new normal semuanya kembali seperti normal yang membedakan mungkin lebih banyak pakai masker di setiap tempat dari dulu ya, dari sebelum new normal atau sebelum peak case awal memuncaknya ini sampai sekarang di setiap tempat itu disediakan alkohol. Dan hukumnya wajib kalau mau memasuki atau menggunakan transportasi umum itu menggunakan masker. Transportasi umum ke tempat-tempat umum lainnya. Bahkan itu kita nggak bisa masuk mall atau supermarket lainnya kalau nggak pakai masker. Kayak gitu. Oke, berarti cukup ketat juga ya Mas, seperti di Indonesia juga ya? Ya, dan pada saat itu bahkan kemarin kita setiap mau memasuki tempat umum atau contoh kita mau makan di restoran itu ada persyaratan khusus lagi. Contohnya kalau di restoran kita satu meja cuma untuk satu orang kalau untuk makan di tempat dan harus pengisian identitas. Harus pengisian identitas dan pengisian identitasnya ini menggunakan aplikasi. Oke. Siap handphone gitu ya Mas? Iya, iya. Untuk peraturan kalau ya silakan. Mas lanjutin aja. Maaf. Enggak, tadi kan tanyanya mau pakai handphone. Di beberapa tempat mungkin di rumah makan yang nggak sebesar itu mereka cuma bisa tulis tangan sih. Oke. Itu ada nomor teleponnya karena di sini kan menggunakan single ID dengan nomor teleponnya. Tetap nulis biodata dirinya gitu ya Mas? Iya. Kalau peraturannya normal di Cina sendiri seperti gimana Mas sistemnya? Jujur kalau di tempatku sendiri, ini karena kemarin sempat ke Beijing juga sih. Tapi secara umum yang paling sekarang terlihat sudah seperti normal seperti biasanya. Dan new normalnya yang protap yang sebelumnya tadi sih, bahwa harus pakai masker, dan jaga jarak, terus yang utama masker di sini hukumnya wajib tadi untuk ke tempat-tempat umum lainnya. Kalau sistem transportasinya sendiri gimana Mas di Cina itu? Kalau ini yang paling kelihatan banget kalau sistem transportasi, terutama transportasi umum ya. Kalau transportasi umum yang sekarang kita lebih ribet lagi kalau naik di Indonesia seperti Transjakarta atau busway. Di sini kalau naik bus kita lebih ribet lagi karena persyaratannya harus scan dulu termogan, scan temperatur dan harus pakai masker. Dua itu harus dipenuhi. Jadi lebih antri sekarang kalau gitu. Terus kalau untuk taksi kita dianjurkan duduk di belakang dan juga harus pakai masker. Dan kalau di sini kan kemana-mana secara umum naiknya ke kereta ya. Kalau kereta sendiri sebelumnya setiap hampir setengah jam, 2 jam atau sejam itu selalu ada pemberangkatan. Sekarang lebih dibatasi untuk lebih sedikit keberangkatan yang keluar masuknya dan harus ada syarat khususnya kalau mau keluar itu memang sesuatu yang mendesak keluar kota. Jadi sebelumnya kita kalau naik kereta itu kan setiap kursinya penuh. Kalau sekarang lebih banyak space-nya. Ya di Indonesia kan ini juga sempat ramai ya Mas soal transportasi di masa new normal. Apalagi waktu sebelum saat new normal kan ada anjuran untuk tidak pulang kampung gitu. Nah, ada banyak juga sih yang melanggar itu peraturannya. Ya, tapi semenjak itu malah bertambah pasien COVID-19 waktu melanggar pulang kampung itu. Oke Mas. Sebenarnya lanjut.
Kalau mau Mas. menanggapi pulang kampung ini, kalau yang menanggapi pulang kampung ya, ini kalau mau ambil contoh dari negara lain, Iran saja kemarin kita sempat komparasi dengan Iran juga, dengan pelajar-pelajar di situ juga. Justru Iran kemarin mengalami gelombang kedua itu karena adanya pulang kampung kan. Dan di Tiongkok sendiri kemarin setelah pencabutan status lockdown di provinsi Hubei, itu peningkatan kasusnya itu secara signifikan alasan utamanya ya karena pulang kampung tadi itu. Karena pada saat wabah COVID-19 ini merebak di Tiongkok, itu bertepatan dengan waktu libur Chinese New Year, terus tahun baru 2020, Lantern Festival. Jadi banyak yang pelajar-pelajar maupun pekerja Tiongkok yang lagi liburan ataupun pekerja asing yang lagi pulang ke negaranya dan balik lagi ke Tiongkok. Jadi pada bulan Maret itu kan harusnya balik lagi ke Tiongkok. Mulai sekitar bulan April. Iya. Dan itu pelonjakan kasus kembali. Oke. Untuk fasilitas umum seperti sekolah nih Mas, tempat ibadah atau kantor udah dibuka belum? Atau yang kantor itu masih nerapin work from home atau gimana sih Mas? Jujur sekarang semuanya udah buka sih. Sekolah, tempat kantor semuanya udah buka seperti normal. Paling yang membedakan tadi ada protap khususnya yang harus pakai masker dan lain-lain. Tapi spesial yang untuk pelajar ya, untuk kampus-kampus kayak kami yang pelajar asing di luar negeri, itu beberapa kota atau provinsi mereka memiliki kebijakannya masing-masing. Contoh seperti di Wuxi kemarin, kalau nggak salah bayar 4.000 kalau mau balik ke kampusnya. Karena kenapa bayar 4.000? Kalau mau balik mereka harus dikarantina selama 2 minggu sebelum masuk ke kampus. Jadi selama karantinanya itu 4.000 itu membayar untuk makan dan hotel di tempat karantina mereka nanti. Dan beberapa, kalau untuk kampusku sendiri beberapa masih online. Sekarang lebih mengutamakan untuk lulusan tahun ini. Iya. Berarti untuk sekolahnya udah mulai masuk gitu ya Mas, para siswanya? Iya. Tapi untuk pelajar lokalnya. Pelajar lokal. Karena jujur sekarang lebih sensitif. Ini lebih sensitif sih karena setiap kita, apalagi yang warga asing ya, selalu apalagi contoh kayak saya sendiri kalau mau ke suatu tempat, ketemu dengan orang atau di taksi pun akan ditanya apakah sebelumnya sudah pulang dari negaranya atau tidak. Mereka agak ada ketakutan sendiri juga. Agak sensitif gitu ya Mas? Iya. Oke. Untuk menurut Mas Adi sendiri nih, apa sih yang bisa dicontoh oleh Indonesia dari penanganan COVID-19 di Cina, Mas? Sebenarnya kalau mau bilang dicontoh ya, kemarin sudah beberapa kali komparasi. Ini kalau ini aku bilangnya gini, di Indonesia itu bisa dibilang kita menghadapi COVID-19 atau ini nggak tahu lepas dari lambat diketahui ada COVID-19-nya atau tidak. Yang jelas kita termasuk negara yang sekian kali setelah beberapa negara itu sebelumnya sudah terkena COVID-19 kan, sudah terdampak COVID-19. Harusnya kita lebih banyak belajar dari banyak negara lainnya. Jadi tidak mengambil satu contoh dari China aja. Mungkin bisa memetik dari preferensi dari setiap berbagai negara karena dan diusahakan yang mana paling bisa diterapkan di Indonesia. Kalau bicara komparasi karena contoh sendiri dari embassy di Tiongkok dengan tenaga-tenaga medis di Indonesia itu berapa kali konferensi pers atau mereka melakukan komparasi. Ini memetik dari Komisi Kesehatan Nasional ya. Komisi Kesehatan Nasional apa saja kunci-kunci penting yang kunci keberhasilan kenapa Tiongkok bisa keberhasilan di Tiongkok menghadapi COVID-19 ini. Pertama, di Tiongkok sendiri jumlah penduduknya sangat tinggi. Ini salah satu kendalanya.
jumlah penduduknya sangat tinggi, terus 10% dari penduduknya itu di atas usia 65 tahun. Tapi ini tetap bisa dihadapi dengan satu poin, tingkat disiplin masyarakatnya sangat tinggi. Karena kalau mau dibilang apa saja komparasi yang telah dilakukan Tiongkok dan Indonesia, kurang lebih sama. Kayak contoh kayak full respon, membangun rumah sakit sementara, membangun rumah sakit khusus untuk di Tiongkok, memobilisasi massa, logistik, political determination, policy adjustment, meliburkan sekolah, perkuliahan online, pembagian informasi. Ini hampir semua telah dilakukan di Indonesia. Kemarin juga beberapa ini menurut penyampaian dari duta besar Tiongkok sendiri, duta besar Indonesia di Tiongkok. Jadi hampir sebagian besar telah dilakukan di Indonesia juga. Mungkin yang sedikit membedakan ya tadi itu kedisiplinannya. Jadi karena di sini setiap kebijakan itu hukumnya wajib ya. Nah kalau untuk di Indonesia setiap kebijakan itu hukumnya pilihan ya. Jadi ada yang taati, ada yang taat enggak ya. Gitu. Oke, berarti dari dirinya sendiri itu ya Mas harus menanam rasa disiplin, sadar akan kepentingan ini tuh buat bersama, nggak hanya orang lain gitu ya Mas, nggak hanya diri sendiri. Oke, mungkin cukup itu dulu Mas sementara. Terima kasih atas waktunya Mas. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang pas atau berkenan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mas. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Adi Putra selaku Ketua Umum Perluni Tiongkok. Dapat disimpulkan bahwa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Tiongkok hampir sama dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Bahwasannya mereka memperketat protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan mewajibkan masyarakat untuk selalu menggunakan masker, menyediakan wastafel di fasilitas umum, tentunya untuk cuci tangan sebelum beraktivitas. Hampir samakan dengan peraturan yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi menurut Mas Adi ini yang berbeda yaitu masyarakatnya sendiri. Karena di Tiongkok, masyarakat yang ada di sana sangat menjunjung tinggi nilai disiplin. Bahwa yang dikatakan Mas Adi juga, pemerintah menerapkan peraturan untuk wajib dilakukan. Tetapi menurut masyarakat Indonesia, pemerintah menerapkan peraturan mungkin untuk sebagai pilihan. Kalau kalian tidak setuju dengan pernyataan tersebut, mari kita ubah hidup kita menjadi lebih disiplin dan lebih memperhatikan kebersihan serta kesehatan. Tentunya ini demi kebaikan diri sendiri dan bersama untuk orang lain di sekitar Anda. Mungkin cukup itu dulu yang Diana sampaikan. Sampai jumpa di Deep Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.